Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fadli. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya masih ada satu lab lagi di CCNA Training of Trainer saya, yaitu ENSA. Jadi harus membahas salah satu lagi lab ya yang diinstruksikan oleh instruktur saya untuk dibahas, menjelaskan bagaimana salah satu topik di ENSA ya, di Enterprise Network ya, Security and Automation. Jadi di sini sudah diberikan lab ya yang harus dibahas, yaitu 2.7.1. Ini tentang OSPF ya. OSPF, dan dari judulnya sih single area, jadi nggak banyak harusnya ya. Tapi nggak tahu, kita lihat dulu ya. Kita buka dulu dia. Ini activity-nya. Seperti sebelum-sebelumnya, kita akan coba bahas satu-satu konfigurasinya ya. Kalau ada instruksinya, kita akan ikuti instruksinya. Oke, ini labnya. Ya betul, satu area ya di sini, area 0. Oke, kita ketengahkan. Oke, jadi kita diminta untuk konfigurasi OSPF area 0 ini ya. Kita lihat ini sudah ada addressing table. Kemudian jadi di sini dia bilang untuk point to point dan broadcast multi access network ya. Kita disuruh konfigurasi OSPF versi 2. Kemudian ya, ini backgroundnya, kita disuruh untuk intinya konfigurasi OSPF supaya semuanya meet requirements-nya. Nah, pertanyaannya requirement-nya apa? Ini ternyata ya. Instruction-nya ternyata cuma satu ya. Configure network to meet the requirement. Jadi kita harus perhatikan ini betul-betul ya. Karena dia tadi bahasannya ceritanya adalah point to point juga, multi access juga, berarti di sini akan ada dua cara konfigurasi OSPF yang berbeda ya. Yang ini sepertinya point semua ini ya, serial ya. Kemudian ini sepertinya multi access ya. Oke, kita baca dulu supaya, karena nggak ada step 1, step 2 yang harus diikuti ya. Jadi kita baca dulu requirement-nya apa. Kita disuruh untuk menggunakan OSPF proses ID 10 ya. Kemudian activate OSPF-nya, kemudian network-nya, dan wildcard mask-nya atau inverse mask di sini di headquarters, di router. Di router yang ada di headquarters network. Sepertinya ini headquarters ya. Jadi kita configure di sini menggunakan network statement karena dia ini point to point ya. Point to point. Kemudian kita gunakan interface ya. OSPF konfigurasi interface di data service network. Jadi yang sebelah sini. Ya, seperti yang tadi saya bilang, karena ada dua, point to point dan multi access. Jadi point to point itu yang serial ini ya. Yang multi access yang ini ya. Kemudian apalagi requirement-nya? Kemudian memberikan di sini instruksi untuk kita menggunakan router ID berikut ini gitu ya. Jadi ini BC1, BC2, BC3, berarti semua yang di kanan ya, yang pakai router ID. Kemudian configure OSPF sehingga route yang update-nya tidak dikirim ke network yang tidak perlu, berarti passive interface ya. Ini seharusnya ini seharusnya tidak juga dikirim, ini juga tidak, ini juga ya. Lalu ini juga harusnya ya. Ini sepertinya juga nggak perlu karena ini ke ISP ya. Ya ngapain kita ngasih network kita ke ISP kan gitu ya. Karena sepertinya ini kan keluar, biasanya sih default route-nya udah dikasih. Kemudian di sini dia bilang BC1 itu menggunakan OSPF interface highest priority, berarti highest berarti 255 ya. Jadi dia akan jadi designated router gitu ya, selalu untuk multi access
network ya. Ya, oke. Ya, supaya keluar lewat sini gitu ya. Kemudian default route ke ISP menggunakan exit interface ya, benar ya. Berarti ini static routing sini. Cuma static route-nya nanti kita harus masukkan ke dalam SPF kan. Jadi dia baca di situ ya. Kalau keluarnya lewat situ. Kemudian ya automatic distribute default route ya. Tadi semuanya distribute default route-nya di network. Kemudian dia bilang di sini cost. Ini ada cost ya. 10 untuk gigabit fast ethernet 100. Berarti kita rubah ini bukan 1000 jadi 10.000 ya. Costnya ya. Kalau costnya detailnya bisa kita lihat di internet banyak sih. Tapi kalau 10, kalau gigabit ya 10 berarti ini kan 10.000 ya. Kemudian configure OSPF cost untuk ini ada OSPF costnya, value-nya untuk P2P, berarti yang ini serial 01. Oke, kita tampilkan dulu ya supaya nggak bingung. Always show port labels. Dia bilang serial 011 di P2P 1 yang ini serial 011 ya. Ya, serial 011 mana sih? Oh, ini yang kiri ya. Ya, yang kiri itu dia bilang value-nya OSPF cost-nya itu kita yang tentukan di sini 50 katanya. Padahal di atas tadi dia bilang cost-nya pakai yang ini ya. Berarti kan kita tinggal auto cost kan ya. Tapi yang khusus yang ini sepertinya kita harus setting cost-nya berbeda. Kemudian hello dan deadtimers ini juga ada value-nya. Configure hello and deadtimers value on the interface interface yang antara P2P dengan BC. Berarti antara ini ke sini ya. Yang ini khusus yang ini kita disuruh buat untuk hello dan deadtimers-nya 2 kali dari default. Berarti hello 10 menjadi hello-nya 20. Deadtimers standar kan 40 berarti menjadi 80. Ya. Oke. Nah, berarti yang paling banyak konfigurasi yang di sini dengan di sini sepertinya ya. Oke, kita cobakan ya untuk melakukan konfigurasi. Kita mulai dari yang sinilah, yang pertama ya. Kita mulai dari P2P 1 ya, point to point 1. Oke, dia minta kita untuk konfigurasi tadi OSPF ya. Berarti enable configure terminal, yang jelas router OSPF ya. Router OSPF, kemudian dia bilang proses ID-nya 10 tadi ya di atas. Nah, kemudian cost ya, auto cost. Ini kan reference bandwidth-nya berganti menjadi 10.000 ya. Nah, kemudian karena dia dia point to point, kita harus setup networknya kan gitu ya. Jadi kita bilang di sini network. Nah, kita lihat kaki dari router ini kemana saja gitu ya. Kakinya ini ada 10.00.12/30 dia sudah bilang di situ ya. Berarti 10.00.12/30 berarti kan 255, 255, 255, 252. Berarti kalau kita bicara wildcard atau inverse-nya berarti 0003 ya. 0003. Kemudian ya kita harus kasih tahu ini adalah area 0. Oke. Kemudian dia punya network apa lagi? Di kaki yang satu laginya di bawah itu network 8 ya. Kemudian /30 juga. Berarti karena cuma single area berarti area pasti 0 semua ya. Kemudian ini kaki yang sebelah kiri ini 00, berarti ini kita buat
begini ya. Berarti kan networknya ada 3 di kakinya. Oke. Kita selesai di sini. Kemudian OSPF-nya ya. Kemudian tadi ada yang spesial, dia bilang tadi untuk interface serial 011 ya. Berarti kita masuk ke sini, interface serial 011 ya. Berarti dia tadi bilang IP OSPF-nya IP OSPF cost ya. Cost-nya diganti menjadi 50 khusus yang ini ya. Ya, yang ini pernyataan yang ini ya. IP OSPF cost 50. Ya, betul. Kemudian ada lagi tadi yang P2P yang ini ya. Ini pernyataan khusus juga bahwa yang P2P1 ke BC1 berarti kan yang ini ya, serial 020 dibuat value dari hello dan dtemernya 2 kali, sehingga kita pindah ke interface itu, interface serial 020. Saya agak pilek. Serial 020. Kemudian kita config di sini 2 kali. Berarti kalau seandainya default hello kan 10, berarti kita bilang di sini IP OSPF hello menjadi 20 kan. Kemudian IP OSPF dia bilang apa lagi, dtemers ya. Dtemers itu kan defaultnya 40, berarti menjadi 80 ya. Oke, kemudian kita exit. Ada lagi kayaknya udah ya. Oke, 1. Oke, kita lanjut ke yang bawah ya. Ke yang bawah sama, tasknya adalah membuat OSPF. Jadi enable configure terminal, kemudian router OSPF 10 proses ID-nya, kemudian persis yang kita yang kita setting tadi, bahwa kita harus kasih tahu di sini ada network apa saja gitu ya. Nah, berarti kan ini ada 4 kaki ya, 10, kemudian ini 10 juga, ini 192, ini 192. Berarti kita setting di sini network. Sebelum lupa, daripada lupa, ini tadi reference bandwidthnya 10.000 ya. Kemudian sudah network ya. Nah, kita bilang networknya kita kasih sama persis seperti P2P1. Kita lihat kakinya kemana aja. Jadi dia 10.004 ceritanya tuh. Kemudian 130, maka wildcardnya menjadi 0003 sama dengan yang tadi. Area tetap sama ya, karena single area. Kemudian kakinya yang ke atas itu adalah 0 gitu ya. Kemudian kakinya yang ke bawah, dia punya network host. Dia punya network 192, 168. Lihat di sini 1 ya, 10. Karena 124 berarti wildcardnya 000255 ya, area 0. Kemudian dia punya network satu lagi sebelah kanan 2, persis sama ya, 124 juga. Oke. Kemudian nah, tadi dia bilang di sini jangan sampai dia mengirimkan update yang nggak perlu gitu ya. Yang ini statement yang ini. Not send into network where they are not required. Jadi kan nggak perlu kan ngirim update ke sini ya. Jadi ini kita buat sebagai passive interface kan. Jadi di sini kita buat passive interface itu gigabit Ethernet 0, gigabit Ethernet 0, 00 dan 001 gitu ya. Oke, kita write. Saya nggak tahu tadi itu udah di write belum ya.
Right, oke. Next, P2P3. Nah, sebelah sini ya. Sebelah sini. Oke, biar kelihatan. Ini kakinya 3 ya. Karena tujuannya sama, persis ya, kita buat configure terminal, router, OSPF. Proses ID berapa tadi? 10 ya. Kemudian auto cost reference bandwidth-nya adalah 10.000. Kemudian networknya adalah 10.004 ya, karena sama ke kiri ya yang ini. Kemudian ininya adalah 3 wildcardnya karena slash 30, area 0 ya. Oke, kemudian yang ke atas kakinya itu adalah 8 networknya slash 30 juga. Aduh, salah. Sebentar. Ini sepertinya supaya nggak mengganggu, kita matikan ya di line ya. Line console. Line console logging synchronous. Oke, supaya nggak berisik ya. Oke, tadi router ya, router OSPF right dulu, configure terminal, router OSPF 10. Berarti tadi saya salah ketik ya yang ini. Nah, ini berarti saya buat no dulu. Aduh, no, oke. Kemudian diganti jadi ini yang salah. Ini 0, ininya 8 ya. Network yang ke atas. Gitu ya. Ya. Jadi kiri 4, ke atas 8. Nah, sekarang satu lagi ke bawah. Ya, berarti kita set di sini network 192.168 berapa itu? 3 0 /24 berarti 0000255 ya, areanya sama 0. Oke. Kemudian ke bawah itu kan tidak ada router lagi ya, tidak perlu kita kasih advertise gitu ke bawah, sehingga kita buat di sini passive interface. Passive interface gigabit ethernet 000. Oke. Oke, saya coba soran dulu. Takutnya tadi ada yang ketinggalan karena keluar loggingnya ya. Nah, ini masih ada kurang ya. Networknya baru yang terbaca yang 8, yang 4-nya belum ya. Configure terminal, router OSPF 10, kemudian network 4. Oh gini ya, tadi salahnya. Network 4-nya belum ternyata. Oke. Kita coba lagi show run. Seharusnya di sini ada 3 network di dia 1, 2, 3. Oke, nice. Oke, headquarters kayaknya sudah ya. Nanti kita coba cek result ya. Seperti biasa kita akan coba dulu sendiri ya, sebelum kita buka task yang harus dilakukan. Oke, berarti kita ke sini lagi ke data service ya. Sama kan? Permintaannya adalah untuk membuat OSPF. Jadi enable configure terminal ya. Kemudian di sini kita buat router OSPF 10 sama ya, karena proses ID yang diminta adalah 10 kan. Router OSPF 10.
Kemudian, nah, yang BC ini tadi bilangnya ada router ID. Jadi kita buat di sini router ID. Nah, cek BC1 itu 666 ya. 6666. 64 kali ya. Nah, kemudian sama ya, auto cost reference bandwidth karena seperti itu global ya. Jadi kita buat 10.000 tadi ya. Kemudian di sini akan ada static root tadi ya, mana dia? Ya kan, static root, kemudian automatically distribute default root. Berarti kita juga perlu melakukan inject dari static rootnya supaya masuk ke OSPF kan gitu ya. Jadi kita buat di sini default information originate kan, originate. Kemudian kita keluar dulu, kita buat IP root kan ya. IP root berarti defaultnya kan ya ke ISP gitu ya, 0000000. Kemudian via interface yang keluar katanya tadi ya, exit interface command argument berarti kita via serial. Nah, serial 011 011. Oke. Nah, itu di sisi itu. Kemudian ingat di sini ada spesial tadi ya. Jadi antara P2P dengan BC1 tadi ada sesuatu. Ini ya. Nah, ini apanya? Date timer hello dengan date-nya itu di 2 kali lipatkan. Jadi kita masuk ke interface itu serial 010 ya. 010 ya. Nah, berarti kita buat di sini IP OSPF apa tadi? Hello dari 10 menjadi 20. IP OSPF date timers date intervals menjadi dari 40 menjadi 80 kan ya. Tuh. Kemudian sudah kita cek lagi ya. Ini sudah ke sini, ini sudah ke sini. Nah, sekarang ke bawah ya. Sekarang ke bawah itu ada interface gigabit 00 ya. Nah, ini kan apa ya? Gigabit Ethernet ya. Ya, ini sudah masuk ke multi akses. Ya, masuk ke multi akses sehingga kita configure terminal. Kita masuk ke interface-nya dia. Interface gigabit, karena kalau kita multi akses kan settingnya via interface ya. Interface gigabit Ethernet 0 ya. Kemudian kita bilang di sini router IP OSPF berapa tuh proses ID-nya 10, areanya berapa gitu ya. Kan gitu aja kalau di Ethernet kan enak ya. Oke. Sebentar ada telepon. Oke, jadi ini sudah kita set 10. Kemudian ya ini udah. Kemudian kita set ke mana lagi? Sudah. Nah, sepertinya sudah. Kita pindah ke router berikutnya berarti ya. Kita pindah ke router berikutnya. BC2 ya. BC2. Oke. Enable configure terminal. Kemudian tasknya sama ya. IP ya, kita cuma diminta untuk membuat OSPF kan ya. Berarti router OSPF 10 sama dengan yang tadi,
cuman ini multi akses ya. Berarti nanti kita akan masuk ke interface-nya, terus set areanya di sana sama proses ID-nya di sana. Router OSPF 10, kemudian di sini ada router ID karena khusus BC tadi ya. Ini kita di BC 2 berarti ada 5555. Kemudian ini ya, apa namanya? Auto cost tadi ya. Reference bandwidth 10.000. Oke. Kemudian BC 2 itu dia punya pasif kan ke bawah, tidak ada lagi router. Kalau ke atasnya oke, dia akan exchange ya, tapi ke bawahnya tidak. Jadi kita buat di sini passive interface untuk gigabit Ethernet 000 ya. Kemudian kita masuk ke interface gigabit Ethernet itu. Gigabit Ethernet 000 dulu boleh. Kemudian kita buat di sini IP OSPF 10 area 0 kan begitu ya kalau multi akses. Kemudian kita buat yang ke atasnya juga IP OSPF 10 area 0 kan. Oke. Kemudian yang BC3 nggak bisa. Oke. Enable configure terminal router OSPF 10 ya, proses ID. Kemudian router ID ya, yang ini adalah 4444 ya. Di sini dokumennya bilang 4444. Oke. Kemudian passive interface juga ada ya. Passive interface-nya ke bawah juga gigabit Ethernet 000. Kemudian auto cost jangan lupa. Nah, kemudian kita keluar masuk ke interface-nya. Interface gigabit Ethernet tuh agak ya. Nah, di sini IP OSPF 10 area 0. Kemudian yang ke atasnya juga ya. IP OSPF proses ID 10 area 0. Oke, sepertinya itu. Ada lagi nggak ya yang tinggal? Sudah, sepertinya sudah sih. Apakah kita akan cek result? Ya, kita coba seperti biasa ping dulu. Failed. Nah, failed nih, berarti masih ada yang salah sayang. Failed ya. Berarti ada yang nggak lewat di sini nih. Coba kita cek lagi dari sini sampai sini, nyampe nggak? Nggak nyampe. Nah, benar kecurigaan saya. Antara ini berarti ada yang salah. Oke, kita coba cek show run. Aduh, kok end? Sini dulu deh. Karena ini akan lama, jadi ini no IP domain lookupnya lupa gitu. Jadi kita cek show run di sini. Show running config. Interface serial 010. Interface serial 010. Oke, ini 2 kali lipat benar. Gigabit Ethernet 01. Oh, nggak dipakai ya ini. Yang ini IP OSPF 10. Oh, kayaknya ini ya. Saya belum setting di sini. Oke. Kita coba ya. Di serial ya, configure terminal interface serial 010. Di sini belum dibilang ya, IP OSPF 10 area 0. Kayaknya itu.
Kita coba write lagi. Ini tadi udah ya. Aduh kan lagi. Oke. Tapi sepertinya itu karena keluar pesan tadi ini jalan ya. OSPF-nya exchange dia. Kita coba lagi sampai ke sini. Nah, nyampe toh. Oke, sepertinya selesai. Kita coba ini ke sini. Fail, sukses. Kemudian ini ke sini. Nah, sudah bisa ya. Kayaknya benar tadi di sini saya ketinggalan satu interface ini untuk di set OSPF proses ID dengan areanya. Karena ini kan multi akses ya. Ya, oke. Kita coba ya. Fast forward, kemudian check result. Oh, masih ada yang incomplete. Ya, apa ya? Ternyata di BC1 ada, coba kita yang incorrect saja. Yang incorrect ini. Modify OSPF operation passive interface. Oh iya, padahal tadi saya ingat ya, passive interface ke arah sini ya, karena dia default root. Ya benar, kita coba ya. Kita nggak perlu advertise OSPF kita ke ISP kan, jadi itu di set passive interface ya. Ini di sini dia memang sudah mengingatkan tadi ya, dibilang bahwa nih are not sent into network where they are not required. Ini kan nggak perlu untuk dikirimin ya. Kita coba ya, configure terminal, router OSPF 10 tadi ya, kemudian passive interface serial 011 yang ke SP itu dibuat pasif. Oke, kita coba benar nggak? Kita coba sekali lagi untuk check result. Masih ada yang incomplete. Priority ini di gigabit Ethernet 00. Saya belum setting toh 255 ya. Dia memang bilang highest mana tadi ya. Nih ini ya, configure router BC1 with the highest OSPF interface priority. Kita cek lagi, show run. Iya belum ya. Ya, ternyata saya memang tinggal. Padahal tadi udah ingat pas pertama kali ya, bahwa ini ada permintaan untuk highest priority ya. Configure terminal berarti interface gigabit Ethernet 000 ya, ke bawah kan. IP OSPF priority paling tinggi kan 255 ya. Kita cek lagi. Oke ya, complete. Oke, sepertinya itu yang kita kerjakan dan tasknya kebetulan successful ya. Tadi tanpa melihat saya salah 2, jadi nggak 100 juga, nggak apa-apa ya. Yang penting goalnya tercapai ya. Kira-kira begitu cara melakukan konfigurasi OSPF single area. Ini kebetulan masih single area. Kalau nanti sudah multi area sudah lebih pusing lagi ya. Dan ini ada 2 jenis ya, yang point to point gitu dengan yang multi akses ya. Jadi caranya sedikit berbeda. Kalau seandainya kita point to point, kita set networknya, wildcard masknya di IP OSPF gitu ya, di router OSPF ya. Kalau di
multi akses, kita settingnya dimasuk aja ke interface-nya kayak yang di sini tadi ya. Kita masuk ke interface-nya, kemudian di sini juga di BC1, BC2, BC3 sama. Masuk ke interface-nya, kemudian kita set di situ. Kita set di sini OSPF process ID dan areanya gitu. Jadi tinggal masuk IP OSPF process ID 10, kemudian areanya berapa, area 0. Ya, itu sedikit perbedaannya ya. Oke, saya rasa itu untuk lab kita percobaan di sini ya, di CCNA7 ENSA kalau ini ya, lab 271 single area OSPF. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Ini saya save karena perlu dikumpulkan ya. Oke, segitu saja dari saya, lebih dan kurang mohon maaf ya. Ketemu lagi lah di video-video lain, mungkin dengan bahasan-bahasan yang lain ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.